Karena saya Gen Z, jadi pertanyaannya mengarah pernikahan, Ustadz. Ya, selama ini umur saya 25 tahun, saya tidak pernah melihat indahnya pernikahan, baik di keluarga, orang tua dan sebagainya. Karena saya melihat dari keluarga juga, dari kecil. Ibu saya sudah mengalami KDRT sampai agak berjeda sampai sekarang pernikahan yang ke-30 tahun. Ibu saya belum mendapatkan apa-apa, Ustadz. Nah, di umur sekarang mungkin khawatir orang tua itu mau anaknya menikah ya Ustadz. Nah sampai sekarang juga saya sudah ikhtiar Ustadz supaya mungkin bisa segera datang jodohnya, supaya menyenangkan orang tua. Mungkin salah satu cara untuk menyenangkan orang tua. Kadang saya mikir Ustadz, apakah ikhtiarnya kita perlu menyebut nama seseorang yang kita pengen jadikan jodoh atau tidak. Tapi saya mikir Ustadz, kalaupun saya berdoa dan menyebut nama seseorang yang ingin saya jadikan jodoh, misalkan kalau Allah kabulkan pasti itu yang baik. Tapi kalau misalkan saya tidak menyebut dan ikhtiar sebagaimana kayak doa yang terbaik, dapat calon suami yang baik, soleh, ganteng, kaya misalkan ya. Itu yang terbaik dari Allah. Mungkin itu Ustadz. Karena jujur dari segi apapun saya merasa insecure Ustadz. Kalau kalian baca akhir dari surat Al-Furqan, Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba yang disayang Allah. Salah satu di antara ciri hamba yang disayang Allah itu adalah mereka yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata orang yang disayang Allah itu selalu menginginkan punya keluarga yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Jadi mengharapkan punya keluarga bagian dari iman. Mengharapkan punya keluarga bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dan memang orang-orang soleh itu rata-rata menginginkan keluarga, walaupun gak semua mereka menikah. Kalau ada di antara mereka yang wafat dalam keadaan belum sempat menikah, bukan berarti mereka tidak menginginkan pernikahan, tetapi terlalu sibuk dengan ilmu. Kayak Imam Nawawi, terlalu sibuk dengan ilmu, tapi menginginkan. Bahkan di dalam kitab-kitabnya ada bab pernikahan juga gitu. Ini poin pertama, Kak Indah. Jadi mengharapkan punya keluarga yang ideal, itu adalah harapannya orang-orang soleh. Harapannya para nabi, harapannya orang-orang yang dicintai Allah. Yang kedua, gimana pun Kak Indah menghindar, karena jodoh itu adalah takdir Allah, tetap bakal ketemu nanti. Kecuali Allah mentakdirkan seseorang itu bertemu dengan jodohnya di surga, nggak di dunia. Ada juga yang kayak gitu, meninggalnya belum menikah, tapi tetap punya jodoh, cuman nikahnya di surga. Allah yang menikahkan mereka. Kayak misalnya Siti Asiyah yang dipertemukan dengan Firaun sebagai ujian hidupnya, meninggal di tangan Firaun. Firaun bukan jodohnya, Firaun ujiannya. Nanti dia menikahnya di surga, entah dengan siapa. Sayyidah Maryam juga kayak gitu. Ada beberapa nama-nama perempuan hebat yang meninggalnya nggak punya pasangan. Laki-laki juga kayak gitu. Nabi Yahya, ya mereka meninggal tidak punya pasangan. Jadi gimana pun Kak Indah menghindar, sebetulnya nanti pasti ketemu juga. Maka pilihannya sekarang sebetulnya bukan nikah nggak ya, bukan itu. Itu mah takdir Allah. Pilihannya adalah kalau Allah takdirkan saya ketemu dengan orang itu, apakah keadaannya udah baik belum? Sehingga supaya kita bisa mendapatkan keadaan yang baik, kita yang memilih mau mempersiapkan diri seperti apa, mau bikin spek seperti apa. Seperti kata Kak Indah tadi, boleh nggak nyebut nama? Boleh, tapi jangan mendikte Allah.
Nama itu hanyalah sebuah contoh speknya. Kalau Allah ganti dengan yang lain karena nama yang kita sebut gak cocok dengan di Lauhul Mahfuz, setidaknya orang yang jadi jodoh kita itu akan Allah dekatkan dengan spek yang kita harapkan pada nama tersebut. Jadi boleh banget menyebutkan nama, menyebutkan ciri-cirinya. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting ketika mencari jodoh. Coba lakukan ta'aruf yang serius. Dan ta'aruf, ini penting untuk kalian ingat, ta'aruf itu bukan menjalin hubungan intimate. Ta'aruf bukan melakukan hubungan intimate, pura-pura dekat, pacaran islami, bangunin tahajud, sleep call. Itu bukan ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang orang itu sejelas-jelasnya. Dan hari ini salah satu bentuk ta'aruf menurut saya adalah psikotes. Kalau udah serius banget di level tertentu, di fase tertentu, coba ajak psikotes bareng-bareng. Dia kecenderungannya apa, dia karakternya kayak gimana, dia masih punya masalah di masa lalunya enggak, dan seterusnya. Kita bisa menilai nanti dari psikotes itu. Kira-kira Kak Indah ini nyaman gak dengan tipe orang yang thinking misalnya? Atau senangnya yang sensing? Kalau tes darah, kalau di Jepang itu malah mereka ngelihatnya dari darah ya. Katanya kalau orang AB itu, dia lebih kayak teratur, terpola, agak-agak sensing lah. Kalau O itu lebih kayak mudah bergaul, enjoy, dan seterusnya. Jadi itu dipelajari tuh, bagian dari ta'aruf. Belum lagi nanti ada tes-tes yang lain. Misalnya tesnya adalah safar. Sayyidah Khadijah ketika menilai Nabi Muhammad muda, maka cara menilainya adalah dengan memberikan amanah berdagang ke luar negeri. Safar. Sayyidah Khadijah ngutus seorang yang dipercaya namanya Maisarah. Dan by the way Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Cuman di Indonesia Maisarah itu perempuan. Diutuslah Maisarah untuk mempelajari Nabi Muhammad di perjalanan, karena biasanya di dalam safar itu orang mengeluarkan sifat aslinya. Itu bagian dari ta'aruf. Jadi Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad muda nggak ta'aruf dengan intimate. Ta'arufnya adalah mempelajari, masing-masing saling mempelajari. Yang ini profiling, yang ini profiling. Coba lakukan profiling ataupun ta'aruf secara lebih jelas, lebih hati-hati, lebih mungkin waktunya lebih lama, agar kita bisa menentukan pilihan yang benar-benar tepat. Kalau belum tepat dan dia jodoh kita, tunggu waktu yang tepat. Karena menikah bukan tentang cepat, tetapi tentang tepat.